Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zaki Amani, peserta Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting bagi SDM Kesos, putaran kedua angkatan 17 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba memberikan simulasi melalui video singkat tentang modul 3 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesehatan ibu hamil. Pada sesi 2, yakni mendukung ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan tepat. Dengan modul ini diharapkan bagi KPM PKH mampu atau dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang dukungan suami dan keluarga mendukung kesehatan dan kesejahteraan ibu hamil. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada KPM PKH khususnya untuk mengakses informasi yang tepat dan akurat. Yang ketiga, diharapkan kepada KPM PKH mampu memanfaatkan layanan kesehatan yang tepat. Nah, penasaran apa yang ingin saya simulasikan? Mari sama-sama kita perlihatkan video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua hari ini? Sehat alhamdulillah. Semoga ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, termasuk juga keluarga di rumah. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan kedua. Hari ini seperti biasanya kita akan membahas tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil modul 3. Nah, hari ini kita mencoba memberikan informasi kepada ibu sesi 2, yakni mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Ibu-ibu sekalian, sebelum saya masuk kepada pembahasan materi kita, saya ingin bertanya, adakah ini ibu-ibu ini yang sedang hamil? Oh, ada ibu hamil ya? Alhamdulillah. Ini udah berapa lama usia kehamilannya, Bu? Oh, 4 bulan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu hamil senantiasa sehat walafiat selama kehamilan, sehingga nanti menuju proses persalinan juga dalam keadaan sehat, sehingga nanti bayi yang dilahirkan dan ibu juga dalam keadaan selamat. Sehat semua ibu ya. Baik ibu-ibu sekalian, mendukung kesehatan ibu hamil mengakses informasi dan lain-lain. Nah, dari judulnya tentu saya ingin memberikan 3 hal aja untuk dukungan bagi ibu hamil mengakses informasi dan lain-lain. Yang pertama, dukungan itu yang berperan penting adalah suami atau anggota keluarga di rumah, atau juga bisa dari tetangga atau masyarakat sekitar tempat tinggal kita. Tujuannya apa? Memberikan informasi yang akurat dan tepat khusus bagi yang ibu hamil untuk memberikan pengetahuan bagaimana mengikuti cara-cara dalam masa proses kehamilan dan juga persalinan. Itu dukungan suami, anggota keluarga dan masyarakat sekitar untuk memberikan informasi pada ibu hamil, ibu ya. Nah, yang kedua, ibu hamil itu sendiri juga harus diberi memahami untuk selalu mengakses, mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Kenapa begini, Bu? Karena saat ini tentu ibu hamil ini sering ya Bu ya memperoleh informasi dari media sosial ataupun dari tetangga-tetangga
banyak informasi itu yang menyesatkan. Kadang-kadang juga ada yang menjurus kepada hoax ya Bu. Jadi hati-hati, setiap informasi yang Ibu dapat itu jangan langsung diterapkan, dikonsultasikan dulu sama dengan suami, tanyakan dulu kebenarannya. Atau yang kedua, Ibu bisa langsung menanyakan kepada petugas kesehatan yang ada di sekitar tempat Ibu. Nah, yang ketiga, dalam rangka mendukung ibu hamil, harus juga ibu-ibu semua mengakses layanan kesehatan yang tepat. Nah, layanan kesehatan yang tepat yang dapat Ibu manfaatkan, yang pertama ada posyandu. Nah, itu Pak Ibu bertanya di sini semua tentang kehamilan maupun proses persalinan. Yang kedua, puskesmas. Nah, itu juga Ibu bisa bertanya di sana seputar mengenai kehamilan dan persalinan. Nah, yang ketiga, ada kelas-kelas ibu hamil. Ada juga seperti ini Bu, ada pertemuan P2K2. Karena apa? Kami memberikan informasi mengenai kesehatan ibu hamil dan pencegahan stunting ini, informasinya juga dari buku-buku modulnya juga dari atau sama dengan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Walaupun tidak maksimal, tapi setidaknya Ibu mendapat informasi dari sini. Namun tetap Ibu harus berkonsultasi dan bertanya lebih lanjut kepada tenaga kesehatan yang ada di sekitar Ibu, terutama di layanan kesehatan, fasilitas kesehatan tadi. Nah, barangkali hanya ini sebagai bukaan dan pemahaman sedikit informasi kepada Ibu. Mudah-mudahan nanti kiranya dapat diterapkan di rumah. Nanti sebelum saya akhiri, nanti mana tahu ada yang bertanya, silahkan bertanya kepada saya, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Demikian, mohon maaf saya segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin bertanya Pak. Oh boleh, silakan Ibu Ami. Tadi kan saya mendengar penjelasan Bapak tentang bentuk dukungan suami dalam mendukung proses kehamilan istri kan Pak kan. Itu kalau boleh tahu saya Pak, bentuk dukungan seperti apa Pak yang bisa diberikan oleh suami, keluarga maupun masyarakat dalam mendukung proses kehamilan seorang istri Pak? Karena kan pada saat ini saya lagi hamil Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Ami atas pertanyaannya. Bentuk dukungan yang bisa diberikan suami kepada istrinya atau kepada ibu hamil itu selain daripada pemenuhan kebutuhan gizi selama ibu hamil, juga dukungan suami senantiasa memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada istrinya yang sedang hamil. Nah, ibu hamil juga harus senantiasa mempercayai apa informasi yang tepat yang diberikan oleh suami. Kalau ibu merasa ragu dengan informasi yang diberikan suami, ibu bisa bertanya kepada, mengkonsultasikannya kepada tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di sekitar tempat tinggal ibu. Nah, kemudian dukungan keluarga juga dalam bentuk memberikan informasi juga kepada ibu hamil, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman mungkin dia bercerita pengalaman semasa dia hamil. Namun ya untuk sementara ibu tetap harus informasi itu terus ibu konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Artinya jangan langsung informasi itu bilang, wah saya nggak percaya informasi itu, jangan gitu. Ya diiyakan aja dulu, nanti baru dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan. Kalau kata informasi tenaga kesehatan itu benar, ya itu baru bisa dilakukan. Kemudian juga dukungan dari masyarakat sekitar tempat tinggal ibu juga harus seperti itu, memberikan informasi yang tepat dan akurat. Jangan sampai informasi itu menjadi menyesatkan sehingga nanti akan mengganggu selama proses kehamilan yang sedang ibu jalankan. Terima kasih Bu. Pak, ini lagi Pak, ada satu lagi yang mau saya tanyakan Pak. Bagi saya Pak yang saat ini lagi hamil Pak, katanya kan seorang ibu yang lagi hamil tuh harus mencari
informasi yang akurat dan tepat kan Pak. Iya. Itu informasi yang bagaimana yang harus saya cari untuk mendukung kehamilan saya Pak? Apakah dari media sosial ataupun langsung ke tenaga kesehatan Pak, khususnya bidan lah Pak contohnya Pak. Saya rasa itu aja Pak. Pertanyaan berikutnya terkait dengan informasi mana yang bisa Ibu peroleh tentang kehamilan, apakah dari media sosial atau informasi yang dari tenaga medis, tenaga kesehatan seperti bidan. Itu Ibu boleh saja menerima informasi atau mencari informasi melalui media sosial tentang bagaimana untuk menjaga ataupun sikap ibu hamil pada masa kehamilan, boleh saja Bu. Cuman itu harus tetap Ibu konsultasikan dengan dokter atau bidan atau tenaga kesehatan di mana Ibu memanfaatkan fasilitas kesehatan di sekitar tempat tinggal Ibu. Informasi yang dari media sosial itu belum tentu benar. Kadang-kadang juga kita bisa terpancing ataupun termakan informasi, bukan termakan ya istilahnya, mendengar informasi itu belum tentu kebenarannya, itu kan bisa hoax ya Bu ya. Ada fakta, ada juga mitos, jadi kita harus berhati-hati. Makanya tetap apapun informasi Ibu terima dari media sosial harus Ibu konsultasikan dengan tenaga kesehatan yang ada di sekitar tempat tinggal Ibu. Tuh. Pak, satu lagi Pak. Tadi kan Pak ada tentang Bapak jelaskan tentang informasi yang akurat. Iya Bu. Untuk mendukung kehamilan kan Pak. Iya, Itu Bu. di mana harus saya datangi Pak? Mencari informasi yang akurat itu Pak. Karena kadang saya bingung juga Pak. Jadi ini karena jumpa sama Bapak, cobalah mana tahu entah bisa Bapak kasih ini sedikit pengetahuan sama saya Pak. Saya rasa itu aja lah Pak. Kasih Pak. Untuk tempat informasi yang akurat mengenai kehamilan, proses-proses kehamilan dan bagaimana untuk menjaga kesehatan dan kehamilan Ibu bisa langsung berkonsultasi, bertanya terkait informasi-informasi mengenai kehamilan. Itu pertama bisa Ibu perolehnya dari posyandu, kemudian bisa mencari informasi itu dari puskesmas pada saat Ibu konsultasi ataupun pemeriksaan kehamilan. Kemudian yang ketiga, Ibu bisa mengikuti kelas-kelas ibu hamil. Karena situ nanti akan dipelajari, akan diberikan pemahaman macam mana untuk menjaga kandungan pada proses kehamilan dan juga pada masa persalinan. Kemudian di kelas-kelas ibu hamil itu Ibu bisa juga mengikuti senam hamil namanya Bu. Kemudian yang keempat, Ibu bisa mengikuti pertemuan P2K2. Segala informasi akan diberikan, Ibu bisa bertanya. Kami dari SDM Kesos akan berupaya memberikan pencerahan, paling tidak berdasarkan modul-modul yang ada pada kami tentang kehamilan dan juga macam mana mencegah dan penanganan mengenai stunting. Saya rasa itu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa diterima.